Tiga. Shalom, selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yeskiel Bukor Pioper, anak dari Delwan Bukor Pioper, dengan tete kami, tete Fritz Kabur Manggaki Bukor Pioper, yang nama aslinya adalah Dok Roman Fritz Bukor Pioper, dan berasal dari tete moyang kami, orang tua dari Fritz Bukor Pioper itu adalah namanya Manggo Barij Bukor Pioper, kawin dengan nenek moyang Usariaibo Pertrosina Sanadi. Jadi kami mau cerita sedikit tentang dari asal nenek moyang kita sampai kepada Fritz Bukor Pioper, kemudian tete Fritz Bukor Pioper ini sebelum Perang Dunia Kedua datang dari dia ke Bawei, dari Bawei lanjut ke Manokwari. Dayung dari Bawei ke Manokwari itu dengan tete Fritz dengan nenek Indami Salte Dimara. Jadi sudah dayung dari sana dengan anak, waktu itu masih anak satu-satunya, anak yang tertua, Marinus Bukor Pioper. Mereka dayung dari Bawei sampai tiba di Manokwari di Kampung Bakaro yang sekarang kampung tempat panggil ikan itu. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua saya tete dengan nenek sudah bawa dorang sampai di situ. Tinggal di Kampung Bakaro, tapi waktu itu karena gelombang besar-besar, jadi tete Rumbo Biar dari Mansinan panggil, bilang, kau tinggal di situ, itu ombak besar-besar. Di sini tuh ada satu tempat yang teduh bagus ini. Nah, itu tempatnya namanya Pasirido itu. Tempat itu ada hole sedikit masuk, itu tempat air tenang. Jadi Rumbo Biar panggil supaya saya punya tete ini, tete Fritz, pulang tinggal di situ. Akhirnya tete Fritz terima baik permintaan dari tete Rumbo Biar. Dia dayung bawa istri dan anaknya pulang tinggal di Pasirido. Pada waktu mau Perang Dunia Kedua, tete dayung bawa pulang anak-anak lagi kembali ke Bawei. Tete pulang kembali tinggal di Bawei. Pulang tinggal di Bawei sampai pada waktu tete tinggal masih di Pasirido sampai saya punya bapak juga lahir di Pasirido. Saya punya bapak, tante-tante semua sudah lahir di Pasirido. Kemudian tete dayung pulang lagi kembali ke Pasirido, ke Bawei. Pulang, saya punya bapak dorang semua pulang ke Bawei, tinggal di Bawei. Tinggal sampai Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu saya punya tete dari semua, dan bapak juga ada di Bawei. Waktu Amerika mau kasih hancur, saya bapak cerita, Amerika mau kasih hancur Jepang itu, dia perintahkan semua orang-orang lari semua kembali masuk sembunyi di hutan. Jadi saya bapak juga ikut dengan tete Balardo semua masuk tinggal di hutan, baru Amerika kasih hancur Jepang di pesisir pantai. Waktu itu hampir dengan pesawat itu, perang itu banyak orang Jepang meninggal di pesisir pantai, termasuk orang-orang biak yang terlambat, orang-orang ngubur yang terlambat naik semua di hutan juga kena tembak hancur dengan bom. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua sudah aman, saya punya tete pulang lagi kembali ke Pasirido. Tinggal di Pasirido.
Terus saya punya kita tinggal di Pasir Ridho, mulai bikin tinggal di situ berkebun, dan Tete ingat bahwa rumah biar kasih tempat untuk Tete tinggal di situ. Jadi Tete mulai bikin perahu pakai kayu waiman susu, waiman susu. Nah, dengan kayu perahu itu Tete bikin kayu perahu yang bagus, bikin baru kasih ke Bapak Tete Rombo Biar di Monsina. Nah, kemudian tinggal sampai waktu itu istilahnya dong bilang kasih Tete bayar lagi ke orang Maidotga, keluarga Maidotga. Tete bayar lagi, bawa kasih makan babi. Dong bilang kasih mandi darah babi. Adat mereka kalau orang Arfak orang sakit, dong bawa ke situ kasih tahu sama keluarga, kasih tahu sama Tete supaya bunuh babi, kasih mandi darah babi supaya orang itu jangan sakit. Itu adat Arfak pada waktu itu. Jadi sudah 9 kali 9 ekor babi dipotong. Itu kasih mandi darah babi kepada keluarga Maidotga. Itu juga untuk membebaskan tanah Pasir Ridho. Tanah Pasir Ridho yang waktu itu dikasih, sehingga pada waktu itu sudah ada, jadi masih zaman dulu. Setelah itu sudah ada surat yang pakai cap Garuda Merah. Waktu itu sudah dibuat oleh Bistir, jadi pakai cap Garuda Merah itu sudah dibikin. Kita mendapatkan surat itu pembebasan lahan dari kali kecil yang ada gorong-gorong di tengah kampung Pasir Ridho itu. Dan gorong-gorong itu dari situ sampai di SD sana, baru panjangnya ke belakang. Itu dikasih ke keluarga Bukor Piope untuk Tete punya tempat itu. Dari situ sampai Bakaro, dekat Bakaro sana, panjangnya tuh ke belakang itu. Nah, itu yang bukan sampai ke daerah jembatan besar sana, tidak. Itu bagian situ Bang Sapia punya. Tapi kalau kita punya itu pas di kali kecil di tengah-tengah itu, dari kali kecil sampai di Tanjung SD atau Tanjung tempat kita tinggal di situ, itu sampai ke belakang sana, sampai di arah sana. Itu dikasih dari keluarga Maidotga. Karena saya punya Tete bayar lunas dengan kasih mandi darah babi. 9 ekor darah babi. Bunuh babi 9 ekor itu pakai bayar tanah Pasir Ridho. Nah, dari situ baru saat kita mulai panggil keluarga-keluarga yang lain. Dimara, Mayo, kan datang kemari supaya tebang kayu bakar itu baru bapis 2. Tempat ini luas, jadi kami bikin kebun, bikin tebang kayu bakar, baru dong jual. Waktu itu dong kayu bakar jual sama Bang Hen, orang Cina toko Manokwari itu. Dia punya nama Bang Hen waktu itu. Dia udah jual ke Bang Hen, jadi udah ke Borobudur situ baru jual kayu bakar itu supaya dia pakai bikin roti, bikin pokoknya dia waktu itu bikin roti. Nah, jadi itu panggil orang kemarin tinggal keluarga semua sama-sama di Sapete di sini. Termasuk Sukan. Sukan waktu itu adalah kepala suku orang Biak di Manokwari. Tete Sukan ini yang kepala suku. Nah, jadi pada waktu mau Perang Dunia Kedua, peran OPM, minta maaf. Waktu itu peran OPM itu, pada waktu mau peran OPM, saya punya Tete suruh, saya punya bapak tua dengan Tete Sukan bawa pulang keluarga ke Numfor, karena ini mau peran OPM, Manokwari mau kacau. Jadi Tete suruh dong pulang duluan, Tete sendiri yang tinggal. Jadi waktu Tete suruh dong berangkat itu, Tete titip surat tanah yang dikasih, yang sudah tanda tangan Garuda Merah, itu Tete sudah titip kasih sama
Tete Sukan, karena Tete Sukan waktu itu jadi kepala suku untuk orang Biak. Jadi Tete titip sama Tete Sukan di perahu, baru dong pakai 2 perahu dayung dari sini ke Manokwari ke Numfor. Dalam perjalanan sampai semua dekat masuk Numfor, dekat-dekat ke Numfor, perahu yang Tete, jadi surat itu kasih sama Tete Sukan itu apa diisi dalam bambu. Di bambu baru ditutup. Nah, jadi waktu itu dayung sampai mau masuk Numfor, sudah dekat-dekat ke Numfor, gelombang kemari hajar dorang. Jadi apa perahu yang satu ini yang Tete Sukan bawa ini itu yang terbalik, jadi sudah kena apa musibah di tengah laut, tidak ada pikiran lagi untuk selamatkan barang-barang lagi, hanya pikir selamatkan diri. Akhirnya apa surat yang waktu itu dikasih itu hanya terbawa air, sehingga perahu yang satu kembali tolong orang, sudah yang pulang sampai di rumah. Setelah surat itu hilang, kita sudah tidak dapat surat itu lagi sampai hari ini. Nah, tetapi setelah perang ini selesai, dong kembali lagi. Setelah perang Opem selesai, keadaan situasi mulai aman. Saya punya bapak tua dengan bapak dorang, bapak tua baru dayung kembali ke Manokwari. Nah, terus bapak tua waktu itu datang ke Manokwari, dong tinggal di Rendani. Bapak tua tinggal di Rendani, tapi dia ingat, Sapu Tete punya tempat itu ada di Pasir Rido. Jadi saya harus pulang kembali tinggal di Pasir Rido. Bapak punya tempat. Ya, saya bapak punya tempat. Saya bapak tua dia ingat, asal bapak punya tempat itu ada di Pasir Rido. Jadi dia dari perahu lagi bapak pulang semua tinggal di Pasir Rido. Dia tinggal di situ, semua tinggal di Pasir Rido sampai saat ini. Tapi ya karena kemajuan keadaan hingga saat ini, tetapi ya itu sekitar sejarah yang saya juga pernah dengar cerita dari orang tua. Jadi saya cuma cerita kembali saja. Ya, tapi itu juga yang menjadi bagian keluarga Gorpioper menyerahkan tempat untuk pembangunan gereja gereja Bahtera Pelepasan Pasir Rido. Itu keluarga Gorpioper yang menyerahkan tempat. Karena kita punya bukti, kita punya tempat itu, karena kita punya mangga-mangga di situ, banyak di situ. Itu pemangga semua di situ. Itu ya, kami serahkan tempat itu, dan mangga-mangga itu pun juga kita relakan untuk ditebang semua karena itu sudah masuk di dalam halaman gereja. Dan kita sadar bahwa tanah itu Tuhan punya, bukan manusia. Jadi kalau Tuhan punya rumah Tuhan mau dibangun, jangan kita menghambat atau melarang atau menjual tanah, tidak boleh. Itu Tuhan punya. Tuhan mau bangun rumah Tuhan, ya tidak boleh dihalangi. Jadi saya pikir itu sejarah singkat yang kita bisa cerita. Dan tanah Pasir Rido itu kami beli, kami tidak tinggal saya begitu. Makanya dari situ saya punya bapak tua, punya anak piara itu sama siapa nih, Agus Madet Gadora, Agus Sem, apa lagi? Itu bapak tua pun anak-anak piara di Bakaru sana itu. Tonci. Itu saya bapak tua pun anak piara. Itu semua itu tahu. Agus sampai hari ini dia tetap tahu bahwa kita itu keluarga bapak itu adalah bagian dari mereka. Jadi begitu. Tapi kita tidak serakah. Kita tidak rakus, kita tahu itu punya hak, tapi sudah. Orang lain sudah datang ambil sana sini, pergi langsung ke sana bayar di Bakaru, langsung ambil klaim, langsung klaim, karena sudah bayar ya, sudah kan. Itu hak lain orang Arfak Maidot kan orang punya orang punya ulayat, ya sudah, kita itu tidak bisa bikin apa karena itu surat sudah hilang. Itu disesuaikan saja dengan keadaannya. Ada tapi sisa tanah yang kami bisa klaim dan masih tahan, itu bagian yang bikin kebun dan akan, itu
kita juga berjuang, karena itu orang tua kami, tete moyang kami punya perjuangan untuk kasih tempat itu. Untuk kami keluarga turun temurun juga harus mendapatkan tempat itu. Jadi yang sisa itu ya kita tetap juga pertahankan untuk bagian kita. Saya pikir itu sekilas tentang sejarah tanah di Pasir Ridho. Terima kasih. Kurang lengkapnya itu yang bisa saya ceritakan, bisa sampaikan, dan saya dengar dari orang tua, jadi saya juga cerita untuk kita orang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.